Jangan sampai Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad disembah oleh orang yang tidak mengakui Nabi Muhammad. Itu poinnya, gitu loh. Sembahlah Tuhan yang nabinya diterima oleh orang itu. Contoh, saya menerima Nabi Musa. Ya, saya menyembah Tuhan yang diperkenalkan Nabi Musa. Yang muncul di pikiran kita itu, saya tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Maka Tuhan yang diajarkan atau diperkenalkan oleh Nabi Muhammad, saya tidak akan sembah. Kira-kira mungkin nggak, Pak, orang Inggris yang punya bahasa Arab? Ya enggak lah. Enggak. Oke ya, berarti yang punya bahasa Arab itu orang Arab. Nabi yang orang Arab, Nabi apa, Pak? Kalau kita enggak ada tau. Lah, yang ada kan Nabi Muhammad kan, Pak? Ya. Tentu Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhannya dalam bahasa Arab. Clear kan? Hubungannya sama KBBI? Lah, KBBI Tuhan dalam bahasa Arab. Yang memperkenalkan Tuhan dalam bahasa Arab Nabi Muhammad. Berarti kita menyembah Tuhan yang diperkenalkan Nabi Muhammad. Mana dong itu? Makanya Pak Bob, biar Bro Admin Tapi tidak salah sebelum- paham, Oke, Bro oke, Admin tapi maaf, sebelum itu. biar tidak Oke, salah oke. paham, kamu kan mengutip KBBI, maka yang lengkaplah menyampaikannya biar tidak terjadi salah paham karena dalil dasar landasannya KBBI. Saya ini buka Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang yang beriman. Jadi Allah itu nama Tuhan loh ya, nama Tuhan bukan nama Tuhan gitu. Iya betul. Nah jelas pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang-orang yang beriman. Lalu di situ ada penjelasan lainnya nanti yang maha tinggi dan seterusnya. Lalu kamu bilang punya keyakinan ke pohon, kau bilang Allah, bukan. Kalau kamu ku bilang itu Tuhanmu ya silahkan, tapi itu Tuhanku, pohon itu adalah Tuhanku. Nah itu bermasalah. Ya tolong yang sempurna dulu dipahaminya, jangan sepenggal kata. Kalau kamu rujukannya KBBI standarnya gitu. Nah itu yang saya sampaikan tadi Pak Ustadz. Jadi makanya saya bilang, kalau saya mencari pemahamannya seperti itu. Kalau oke, itu Tuhan dalam bahasa Arab, oke, sampai di situ pengertiannya. Yang memperkenalkan Tuhan dalam bahasa Arab ya cuma Nabi Muhammad. Emang ada nabi lain yang orang Arab yang memperkenalkan Tuhan? Gitu loh. Nah, kenapa kita mengacu ke nama Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad? Kan nggak mungkin, Pak, orang Yunani memperkenalkan Tuhan dalam bahasa Arab. Oke, sekarang menurut Pak Bob, kata Allah ini bahasa apa yang sedang kita bicarakan? Apakah yang bahasa Arab, alif lam ha, atau yang bahasa Indonesia? Bahasa Arab, dasarnya, etimologinya, asal katanya. Ya, sekarang ada dua, Pak. Dulu mungkin satu, sekarang ada dua. Satu bahasa Arab, bentuknya alif lam ha, yang satu bahasa Indonesia. Nabi Muhammad memperkenalkan dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bapak, tadi Itu kan jawaban saya saya. bilang, Admin ini Allah yang kan? bahasa Indonesia itu disadur dari bahasa Iya Arab. memang betul. Makanya tadi kan Itu. pertanyaannya yang memperkenalkan siapa Nabi Muhammad, betul. Itu yang Iya. benar itu dalam bahasa Arab, bukan yang bahasa Indonesia. Itu yang Bukan Bapak yang maksud kata Allah. tulisan, Pak. Tulisan. Nah, yang sedang dibicarakan juga tulisan terjemahan, Pak. Iya, kan, coba. Kita kan Nah, sedang sekarang- membicarakan terjemahan. iya. LAI menggunakan kata Allah. Bukan artinya bukan kata Allah, arti kata Allah di dalam KBBI ya, bukan tulisan Allahnya. Bukan tulisan Allahnya yang Bapak maksud itu ya itu tulisannya, Pak.
Saya kan udah bilang tadi sama kayak umpamakan itu ketika kata kamar dari bahasa Belanda ya. Nah, terus rekening itu dari bahasa Belanda, banyak yang kata itu berasal dari bahasa luar. Sama kayak bahasa Melayu. Itu bahasa bahasa serapan bahasa Indonesia itu banyak bahasa serapan saduran dari bahasa Melayu. Seperti Kursi, Tuhan. Tuhan kursi itu bahasa apa? kewean. Iya, Tuhan gitu loh. Itu banyak gitu loh. Gitu loh Pak Admin. Jadi makanya saya bilang kalau pengertiannya itu Tuhan dalam bahasa Arab lah, saya menarik garisnya berarti saya menyembah Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad. Kalau Tuhan dalam bahasa Yahudi, maka saya menyembah Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Musa. Clear kan? Kalau Indonesia Pak, coba dasarnya Lah yang dipakai. Indonesia nggak ada Nabi, Pak. Izin nambahi boleh? Silakan. Silakan. Nah gini, terkait kata Allah ya. Asik. Memang kayak Asik. yang dibilang Bang apa itu ya. Bang apa namanya ini? Memang etimologinya di bahasa Arab kan. Cuman kami memaknai kata Allah itu bukan nama ya. Tapi kata Tuhan. Jadi kata Tuhan itu di Kristen itu ada kayak tingkatannya antara kurios dan theos. Iya, berarti Anda tidak menyimak orang menjelaskan. Emang itu yang dimaksud. Emang itu yang dimaksud. Cuma Ya intinya kami kenapa harus menamai kata Allah? Kenapa nggak Theos aja di situ? Theos ya Theos aja gitu loh. Sama kayak kami. Allah Subhanahu wa taala alif lam lam ha ketika diterjemahkan bahasa Indonesia itu Allah itu tidak diganti bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Tapi tetap Tuhan dan Allah itu tetap Allah dalam bahasa Indonesia. Bagaimana bahasa Indonesianya Allah? Oh, bahasa Indonesia itu ada yang namanya alfabet A, L. Nah, karena di situ A, alif, lam, lam, ha, jadinya Allah gitu kan. Nah, oh kalau bahasa Indonesia berarti L-nya harus 2. Dan A dan H berarti Allah. Begitu, Bang. Bang Bro Admin. Jadi bukan berarti diambil bahasa Indonesianya apa jadi bahasa Indonesianya yang diambil terus diserap ke Bible. Oh, tidak begitu. Karena kata Allah alif lam lam ha gitu dijadikan bahasa Indonesia jadinya A L L A H. Jadinya Allah. Begitu, Bang. Silakan lanjut, Bang Bob. Itu jadi seperti yang saya katakan tadi ya, ketika disebut Yahweh, maka saya tahu itu Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Musa. Ketika disebut Allah, itu Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad. Sekarang kita ini menyembah yang mana, yang diperkenalkan Nabi Musa atau yang diperkenalkan Nabi Muhammad? Kalau dibilang oh berarti KBB-nya harus diganti, enggak, KBBI nggak salah. Gitu loh. Yang salah di mana? Menurut saya, penyebutan nama Tuhan di dalam Alkitab itu kembalilah kepada Tuhan yang mana yang dimaksud, yang diperkenalkan oleh Nabi siapa. Kalau yang diperkenalkan oleh Nabi Musa, gunakanlah nama Tuhan yang diperkenalkan Nabi Musa. Kalau yang diperkenalkan Nabi Daud atau Raja Daud, gunakanlah nama yang diperkenalkan Raja Daud. Gitu loh. Jadi biar sesembahannya itu tetap pada namanya. Saya protes dong, boleh dong saya protes. Lah kok saya menyembah Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad? Gitu loh. Padahal di dalam Alkitab itu nggak ada Nabi Muhammad. Ya Nah, Bang Bob. Saya yang pro ke ini dulu LAI. Oke. Tapi gini Bang Bob. Ya harusnya yang memang dirubah itu KBBI-nya, karena KBBI ini kan tidak menyebut agama. Saya balik lagi argumentasinya seperti itu. Kalau yang diperkenalkan Nabi Muhammad itu bukan teks bahasa Indonesia, nama apa sebutan boleh sama, arti mungkin juga berbeda kan, bisa jadi. Sekarang pertanyaannya, apakah bahasa Indonesia sama dengan bahasa Arab? Itu sama seperti ini Pak Bro Admin. Contoh, kita munculkan dalam LAI YHWH.
Ketika di KBBI kita cari YHWH, nama Tuhan dalam bahasa Yahudi. Begitu kan? YHWH. Oh, YHWH kita nggak ada buat. sih. Nah, itu kan di KBBI. Nah, contoh. Di KBBI nggak Oku ada. mula jadi nabolon. Tuhan dalam bahasa Batak. Ya, ya. Siap, Gitu. siap. Saya sambil bikin kopi, Bang. Siap, siap. Siap. Ya, saya udah habis ini Pak kopinya segelas. Ya, Itu. inti- Jadi Bentar. sebenarnya begini Bikin, Pak Bro Admin. bikin kopi apa nyeduh kopi bro admin? Bikin kopi kelamaan. Gitu loh. Sebenarnya begini Lanjut. Pak Bro Admin. Eh, yang menjadi titik poin yang saya maksud itu, jangan sampai Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad disembah oleh orang yang tidak mengakui Nabi Muhammad. Itu poinnya. Itu loh. Sembahlah Tuhan yang nabinya diterima oleh orang itu. Contoh, saya menerima Nabi Musa. Ya saya menyembah Tuhan yang diperkenalkan Nabi Musa. Saya apalagi Nabi apa ya? Yesus katanya bukan Nabi. Oke, nggak usah. Nggak. Nah, kalau justru saya bingung. Kalau dibilang Yesus bukan Nabi, berarti Yesus tidak ada memperkenalkan Tuhan. Oke, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menyebutnya apa? Gitu loh. Itu maksud saya. Sehingga yang muncul di pikiran kita itu, saya tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Maka Tuhan yang diajarkan atau diperkenalkan oleh Nabi Muhammad, saya tidak akan sembah. Kan begitu tuh. Lah, masa kita tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, tapi kita menyembah Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad? Kan udah nggak pas. Gitu loh Pak. Nah ini menjadi masukan kritikan bagi bapak-bapak ya, yang di atas sana ya. Sehingga kita para umat, para jemaat ini ya tidak memperdebatkan itu lagi. Kalau menurut saya itu saja. Saya menyembah Tuhan yang mana? Tuhan Abraham, Tuhan Musa, maka gunakanlah nama Tuhan yang mereka kenalkan. Theos. Nabi Musa memperkenalkan Tuhannya seperti apa? Dengan sebutan apa? YHWH. Gunakan YHWH. itu. Itu kan nama. Bukan kata. Beda nama dengan kata ya. Ini harus betul. kita pahami. Beda nama dengan kata. Ya. Gitu loh. YHWH itu bukan kata, itu nama. Menunjuk kepada satu. Dan tidak ada yang lain. Karena begitu Nabi Musa memperkenalkan Tuhan. Oke, Bang Bob. Sekarang pertanyaan saya, apa bedanya orang Kristen yang menggunakan kata Allah dalam bahasa Indonesia dengan orang yang berada di Arab sana yang menggunakan kata Allah dengan bahasa Arab dengan huruf alif lam lam ha? Nggak ada bedanya karena itu nama. Orang Arab nyebut nama saya Ar-Rasyid. Orang Barat juga nyebut nama saya Ar-Rasyid. Orang orang Indonesia nyebut nama saya Ar-Rasyid. Ya itu saya juga. Oke, kalau dianggap kalau dianggap sama, tidak ada bedanya, artinya sama-sama salah, kenapa di sana tidak dipermasalahkan juga? Apanya tuh? Ya kan? Bukan. Cuman di sini aja yang jadi masalah. Enggak, Pak. Penggunaannya kan juga sama. Kristen di Arab enggak Allah, ilah. Kristen di Arab itu sudah betul. Kalau ortodok pakai Allah, Pak. Di Indonesia makanya tadi saya sampaikan Bang Bro Admin, ini juga ada satu poin yang memang perlu berbeda dalam hal pemaparan antara Bang Bob dengan saya sampaikan, merujuk kepada literatur yang disampaikan juga, yang saya baca dari secara resmi ya di kekristenan Arab itu sendiri. Makanya tadi saya sampaikan di sini adalah, makanya ketika masalah tadi Pak Bob yang mengenalkan Allah itu kan umat Islam Nabi Muhammad. Nah itu nanti pembahasan kita di topik berikutnya ya nanti. Nah permasalahan yang saya sampaikan, saya coba berusaha objektif membahas dari kedua sisi. Ketika merujuk di satu tempat, saya bilang di tanah Arab tadi sendiri itu ada hal yang menarik. Di tanah Arab sendiri, kekristenan maupun Islam itu
mengenai kata Allah itu tidak ada perselisihan secara positioningnya ya, bahwa Allah itu ismul dat, kalau di Islam itu al-Khaliq gitu, nama sang pencipta, nama kalau bahasa kita itu nama diri saya gitu. Nah, sebagai yang menciptakan seluruh makhluknya. Nah, definisi ini ada persamaan juga di Kristen Arab itu sendiri. Kalau itu bisa dibuka di websitenya sttakla ya .org, memang itu menggunakan bahasa Arab. Cuman secara sederhananya jadi gini, hada ismun al-ilah al-khaliq. Jadi Allah itu ini adalah nama sang sesembahan, sang pencipta seluruh makhluknya. Nah, disinilah itu. Maka di sini kita ada pertanyaan berikutnya. Loh, kalau gitu berarti Allah itu memang diakui sebagai sang nama itu. Bagaimana, dari mana ini dikenal gitu awal mulanya? Nah, itu pembahasan menarik. Tapi next pembahasan. Sekarang fokus bagaimana terjadi pergeseran makna dari asalnya ketika masuk ke Indonesia. Karena tadi Pak Bob sudah mengilustrasikan yang sangat cantik ketika membahas kata kamar itu sendiri gitu. Nah, seperti itu Bang Bro Admin dan Pak Bob. Ya, tentu begini. Yang mengatur nama Tuhan itu bukan KBBI. Bukan KBBI. Jadi jangan kita menitik beratkan KBBI-nya harus dirubah. Ya enggak. Mau kita buat nama Tuhan kita juga yang contoh umat A, nama Tuhannya Felix gitu. Ya KBBI harus ngikut. Felix artinya nama Tuhan dalam bahasa A gitu. Begitu Pak Bro Admin. Jadi bukan KBBI yang mengatur nama sesembahan umat Kristen. Lah nggak bisa. Sesembahan itu hakiki loh sifatnya. Nggak bisa dikutak-atik, nggak bisa diatur. Oke, Gitu. Bang Bob, Mm-mm. saya respon. Mengenai agama, KBBI tidak menyebut agama. Jadi kalau ada tuduhan KBBI mengatur agama orang Kristen, ya itu nggak ada sumbernya. Yang pertama. Iya, Kemudian maksud saya mengenai- begini. Dalam bahasa Arab gitu ya. Seandainya di Alkitab dituliskan YHWH, KBBI akan berikan penjelasan YHWH sama dengan nama Tuhan dalam bahasa Yahudi. Beres kan? Nah, kenapa kok ada Tuhan dalam bahasa Yahudi? Iya, karena nabi kami orang Yahudi. Tentu bahasa Yahudi dong. Nggak mungkin orang Yahudi tapi bahasa Cina, kan nggak nyambung. Itu loh Pak Bro Admin maksud saya. Sehingga lebih mudah dipahami dan kita mudah menuju siapa saya ini berdoa. Menuju yang mana saya ini berdoa. Di Indonesia itu ada 5 agama. Gitu loh. Ayo kita tunjukkan masing-masing. Lah kenapa kita harus nempel di situ? Kalau memang kita betul mau mengakui. Itu yang saya katakan tadi. Jujur, kenapa umat Buddha, umat Hindu itu tidak diperdebatkan? Karena mereka nggak menggunakan itu. Nama Tuhan mereka ada. Nama Tuhan mereka ada. Coba, mungkin nggak kita bilang, boleh umat Buddha pakai kata Allah gitu. Emang umat Buddha nggak punya Tuhan? Punya. Kalau saya gunakan logika Pak Bro Admin tadi, gimana? Pasti orang Buddha, oh tidak, Tuhan kami bukan Allah, Tuhan kami ini namanya, punya nama sendiri dong. Gitu loh. Karena apa? Diperkenalkan oleh nabi-nabinya dengan bahasanya sendiri. Gitu. Izin Sehingga- nanya boleh. Siap. Menurut kalian antara dewa, Tuhan sama ilahi itu beda nggak? Beda. Oh ya beda. Kalau dewa itu kan bermula. Kalau Tuhan kan nggak bermula. Ilahi? Sama itu. Ilahi itu sifat. Sifat itu Bang. Oh sifat. Oh ya cuma nanya Iya. aja tuh. Pak Bob, kalau kata Allah ini kan bahasa Arab ya, itu ada etimologinya juga nggak? Atau memang murni dari sana? Ya ada dong Pak, etimologinya dalam itu kajiannya itu. Itu nanti Pak Ustadz Ali menjelaskan itu, kita sampai jam 5 sore itu harus baru selesai mendengar Artinya- kajiannya gitu. Artinya kan memiliki struktur yang sama kata Allah ini, bukan semata-mata muncul sendiri. Jadi ada sumber lain
yang mendasari kata itu kan gitu ya. Tidak ada, masalahnya Loh, tidak enggak ada. dong. Loh, Di dalam Al-Quran itu memperkenalkan diri Allah Subhanahu wa Tadi- Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memperkenalkan diri sebagai Tuhan. Tuhan ini bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mempertanyakan di Indonesia ini siapa nama Tuhanmu, orang Islam, pasti orang Islam di Indonesia mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mempertanyakan di luar negeri, dimanapun negeri-negeri itu dengan bahasa yang berbeda, mereka langsung menyebut nama Tuhanmu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Kristen dijejerin, orang Kristen ini 20 orang Kristen dengan berbeda negara. Kita tanya, nama Tuhan kalian siapa? Yesus. Kira-kira ada berapa yang menjawab? Nah, kira-kira ada berapa orang yang menjawab Allah Bapa? Sebenarnya gini, Bro Admin. Begitu. Saya mau tanya, kira-kira Allah itu dipakai nggak untuk orang Kristen yang ada di India atau orang India yang beragama Kristen? Ya enggak sih, itu kan cuma Nah. bahasa Indonesia aja. Nah, terus, gitu gimana itu? Kalau memang boleh itu kenapa nggak Allah aja di Alkitab bahasa India? Justru karena spesial untuk bahasa Indonesia, Pak. Nah, berarti dipakai bukan di nama Indonesia. Tuhan dong. Berarti bukan nama Tuhan orang Kristen itu. Ayo. Oke. Memang bukan nama Tuhan. Sekarang kita tarik dulu. Yang paling pertama menerjemahkan ke bahasa Indonesia gospel ini siapa? Kalau itu kan memang ada campuran orang Islam, tapi maksudnya Nah, bukan kan campuran orang dasarnya Islam. KBBI. Memang orang Islam memang yang kebingungan pada waktu itu ini apa ya maksudnya, ini apa ya, ditulislah jadi Allah. Iya. Nah, itu yang saya maksud Pak Admin. Jadi kalau nama Tuhan Iya, iya. itu Pak Admin, lihat, dia bangsa manapun, ketika dia beragama Islam, nama Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau Cina, Jepang, Korea, India, mau bahasa dia orang apapun, ketika ditanya siapa Tuhanmu, maka dia akan jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba yang Kristen, orang India beragama Kristen, ditanya nama Tuhannya siapa, pasti beda. Mereka tumbar jahe. Nah, ditanya lagi, dia orang Jepang lagi, ditanya siapa nama Tuhan, beda-beda kan. Nah, ayo ini nanti pembahasannya lebih dalam lagi, nanti disambut lagi nih sama Ustadz Alif. Iya. Kalau orang Kristen ditanya nama Tuhannya pasti Yesus. Lanjut. Nah, Yesus karena itu Oke, bukan nama Tuhannya deh. dari- Nama Bapak Yesus. Hah. Kalau nama Allah memang tidak ada, Nah. tidak disebutkan, bahkan hanya disebut aku adalah aku. Oke. Tentang Allah, Ya, benar. itu hanya disebut aku adalah aku. Tetapi kalau nama Tuhannya Yesus itu pemberian dari Allah. Kalau kata Allah sendiri yang dalam bahasa Arab itu idenya manusia memberi nama, gitu loh. kalau ya YHWH itu idenya siapa? Yahweh sama tulisannya Musa. Kosmos. Tulisannya Musa. Jadi lucu admin ini. Ya, terus Musa tahu itu nama Tuhannya dari siapa? Ya dari Allahnya toh, dari Tuhannya toh. Nah, berarti bukan ide manusia dong kalau gitu. Oke, begini. Ya memang Tuhan, kalau yang Yahweh kan bukan, Pak. Kalau yang Allah ini yang ide orang Oke, Arab. Bang Bob, Kalau yang nggak Kristen bakalan Arab ini. ketemu, susah ketemu ini karena yang satu maunya intinya ya udah Allah Bapa itu benar, padahal udahlah Allah Kalau pro semua nanti gimana? dijadinya Aku pro, Allah Bapa gitu kan. Jadi kayak gini Iya, deh. Bang. Kalimat kata Rasul itu dari mana, Bang? Bro Admin, pertanyaan saya. Nah, kalau itu juga coba saya lihat KBBI. Nabi, Roh Kudus. Itu dari mana semuanya itu? Ayo. Kalau Rasul ini kan orang dari- yang menerima wahyu Tuhan Betul untuk disampaikan sekali. kepada manusia. Kalimat itu, kata Rasul itu dari serapan mana? Ya sama bahasa Arab juga. Bahasa apa? Iya. Bahasa Arab juga. Bahasa Arab juga. Iya. Bahasa Arab juga. Kalau bahasa Arabnya Rasul, ketika kita mau ketulis ke bahasa Indonesianya apa? Karena memang itu namanya.
tidak diterjemahkan bahwa saya penyampai pesan, enggak, ditulisnya di situ Rasul. Karena tugasnya yaitu nama tugasnya adalah Rasul gitu loh. Bukan Bang, artinya orang yang menerima wahyu Tuhan untuk Iya, disampaikan betul. kepada Oh, manusia. iya, Rasul itu Itu artinya. adalah yang menerima wahyu kan. Iya, wahyu Tuhan. Oke, kenapa nggak dituliskan di dalam Bible itu sang penerima wahyu? Kenapa dituliskan Rasul? Ya karena terjemahan menggunakan dasar KBBI. Terjemahan menggunakan dasar KBBI. Oke. KBBI mengatakan orang yang menerima wahyu Tuhan disebut rasul. Jadi Eh, Pak Bro Admin, berarti bisa saya tarik kesimpulan dong. Berarti di Kristen itu nama Tuhannya tergantung KBBI. bahasa apa yang dia gunakan, begitu ya? Iya, betul. Seperti di Arab menggunakan Oh, kata begitu. alif lam lam ha. Di Indonesia menggunakan kata a l l a h. Di Jepang Oh, atau di Cina mungkin menggunakan yang lain. Tetapi itu adalah nama yang bersumber dari ide manusianya yang memberikan. Masih tetap masuk Begitu. angin. Oke. Tetapi kalau yang bentar, YHWH, Bro Admin. Itu ya berdasarkan ide manusianya. Emang Tuhannya orang Kristen itu nggak pernah ya menyebutkan namanya siapa ke nabinya? Setauku nggak pernah. nggak pernah. Hanya mengatakan aku adalah aku. Termasuk kepada Kepada Musa, Nabi Musa? termasuk kepada Iya. Musa juga YHWH. Aku pernah dengar YHWH itu sebenarnya bukan nama ya, tapi sebutan gitu. Makanya bisa diartikan dia. Kayaknya kita harus Iya. baca Alkitab lagi ini. Tapi kalau Allah itu nama atau bukan? Bukan. Bahkan Bukan juga. Secara pemahaman namanya- Kristen Jadi nama bukan. Tuhanmu siapa? Bingung. Ya nggak ada ditulis. Nah sudah, berarti kamu punya Tuhan Sudah. tidak ada namanya. Sedangkan Ya kami udah, punya gitu. Tuhan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dipakai di dalam Kristen itu bahwasanya tidak mau mengakui bahwasanya nama Allah itu adalah nama sesembahan umat Islam. Sedangkan dipakai di dalam kekristenan yaitu ini adalah gelar tiba-tiba gitu loh. Kalau bagi klien itu masalah, ya gimana bilangnya ya? Ya. Karena ini bukan tergantung apanya, ini tergantung pemahamannya. Kami Oke. memahami Allah Tahu itu. tidak, Bang Lufman? Tahu tidak? Udah berapa ratus orang Kristen yang sudah mengkaji tentang Bible ini dan menemukan bahwasanya nama Allah Bapa itu sebenarnya tidak ada di dalam kekristenan, dan mereka sudah berusaha untuk mengajukan ke LAI, tapi LAI menolak. Tahu nggak lu itu? Itu dulu. Tahu tidak? Orang-orang Kristen ini mereka bukan orang-orang Kristen biasa, bukan pendeta biasa, tapi mereka orang-orang berilmu yang mempelajari yang namanya sekolah Teologi. STT. Setelah sekolah tinggi teologi. Mereka pelajari itu loh. Dan dibantu pula juga dengan orang Islam, ada juga beberapa. Dan mereka sudah mengajukan dari tahun ke tahun, bahkan dari tahun berapa, 2000 berapa. Udah sering. Tapi apa? Selalu ada revisi dan revisi. Yang ada apa? Yang direvisi itu tidak begitu signifikan. Tetaplah yang ada kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak pantas di dalam Alkitab begitu. Nah, cuma yang sebenarnya yang kita minta ini, dan orang-orang petinggi-petinggi yang sudah memahami tentang kekristenan ini, mereka berusaha mencari atau mengetahui. Mereka berusaha mengajukan bahwasanya tolong dong, kata Allah, kata Rasul, kata Roh Kudus, kata-kata yang diserap dari bahasa Arab tidak usah dipakai di dalam Bible. Tapi apa tanggapan LAI? Apakah diganti apa tidak? Menurut Anda seperti apa? Izin menjelaskannya. Siap, mantap. Sebenarnya di kami Kristen untuk makhluk surgawi nggak ada penamaannya. Contohnya ya, Mikael, Gabriel, Hallel itu bukan nama, itu sebutan. Mikael artinya penghulu, Gabriel artinya pemberi kabar, Hallel artinya sang terang gitu. Jadi sebenarnya jujur aja nggak ada penamaan makhluk surgawi di Alkitab. Nama secara harafiah ya. Kalau nama secara arti itu ada banyak.
Ya, oke. Oke, kita tidak usah membahas itu dulu. Yang saya bahas orang-orang Kristen yang ilmunya udah tinggi dalam sekolah STT, mereka berusaha mengajukan ke LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, untuk mengubah kata Allah Bapa, kata Rasul, kata malaikat, kata kafir, dan kata-kata yang lain diserap dari Al-Quran. Mereka meminta untuk itu dihapus. Kira-kira kenapa mereka minta itu? Bisa dijawab? Untuk itu saya kurang nggak ada ilmu. Ya, Nah, karena banyak karena apa? perselisihan, Pak. Karena banyak perselisihan. Karena Betul. banyak orang-orang yang sudah menemukan kebenaran itu. Bahwasanya janganlah memakai nama sesembahan orang Islam. Karena itu tidak etis. Dan itu orang Iya, Pak. Kristen. Dan itu Tapi orang parasit. Kristen. Hah? Yang pakai nama Tuhannya parasit itu orang Kristen Arab, bukan Kristen Indonesia. Itu Sebentar, Loh, Bro Admin. bener toh. Bro Admin. Orang Kristen Eh. Arab pakai nama Tuhannya parasit, sesuai abjadnya juga sama, bacanya Oh, sama. Bro Admin, Iya. ini tentang pelapalan. Iya. Sebentar, Ini ini Bro Admin tentang pelapalan. Pertama begini, yang Kok bermasalah admin itu jadi Bro admin jadi kayak begini sih pemikirannya sekarang? Aku kan lagi pro sama LA. menggeser Kalau Gini. posisi yang sebenarnya itu dibalik, itu yang jadi masalah, Bro Admin. Dari Gini, tadi Pak disampaikan Ustadz. berkali-kali. Serapan ya enggak apa-apa Iya. toh. Ustadz Alif. Serapan makna Sebentar, Bro tergeser Admin. ya enggak apa-apa toh. Saya mengacu ke Wong namanya LAI. serapan. Saya mengacu Iya, ke iya. LAI ya, Bro Admin ya. Itu di Kejadian 4 itu ayat 26. Ya, saya bacain ini. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ayat 26 itu ya. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Siapa nama Tuhan yang dipanggil ini? Di Kejadian 4 ayat 26. Silakan dibaca. Ya, kalau apa namanya sumber aslinya itu hurufnya Yod He Vav He memang Nah, diterjemahkan oleh LAI kalau dengan nama kata kenapa Tuhan. diterjemahkan? Nah, ini kan nama Tuhan. Kok nama Tuhan diterjemahkan lah piye toh itu, Pak? Maksudnya nama diterjemahkan, nama saya Bobson diterjemahkan itu piye gitu loh. Apa jadinya gitu loh. Nah, kenapa tidak menggunakan nama Tuhan di dalam Kejadian 4 ayat 26? Ini kitab Kejadian. Di sini pertama sekali orang mulai memanggil nama Tuhan. Kenapa nggak menggunakan itu? Ini yang saya selama ini yang menjadi dasar saya bisa berterima dengan kritikan teman-teman Mas Yonatan Nandar gitu loh. Kenapa? Di sini ada dikatakan waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Tentu nama Tuhan di sinilah nama Tuhan Kristen. Karena ini kitabnya orang Kristen. Oh, diskusinya sama Yonatan Nandar ya? Wah, kalau dia mah tahu Gitu loh. semua dia. Nah, kenapa? Kenapa nggak kita menggunakan ini? Pertanyaannya itu saya ke LAI. Di sini kan sudah ada memanggil nama Tuhan. Siapa nama Tuhan di teks original teksnya kitab ini? Itu aja. Karena apa? Tuhan itu tidak berubah namanya dari zaman Kejadian sampai hari ini, zamannya korupsi. Gitu loh, Bro Admin. Itu. Oke, Bang, saya jawab. Itu. Kalau masalah terjemahan itu istilah yang dipakai. Sekarang yang dijadikan masalah itu namanya berubah huruf. Kalau masalah di terjemahan Bukan karena berubah alasan menggunakan huruf. sebutan. Saya Loh, tanya itu Bro kan Admin, kita kan simpel. berubah huruf. Astagfirullah. Yang Simpel. Ayat 26 ini, nama Tuhan di sini siapa? Nama kalau teks aslinya YHWH. Tetapi Nama LAI menggunakan teks asli. YHWH. Lah, kalau LAI teks asli menggunakan bukan YHWH dong, Pak. Y itu kan Yod alfabet. He Vav He. Ya, Yod He Vav He. Ya, kenapa nggak Yod He Vav He aja? Karena Indonesia nggak punya Hah? huruf Yod He Vav He. Lo kok nggak punya? Yang Yang nggak punya. Gini Pak, gini Pak. Adanya YHWH. Benar. Indonesia tidak punya Tuhan, Pak. Yang punya Tuhan itu umat beragama, bukan negaranya. Jadi
jangan Iya, di terus? Indonesia semua. Ya kan, kalau Halo, masalah terjemahan, gimana? LAI menggunakan kata Tuhan tidak ada masalah, Pak. Nama Tuhan di sini kan ada namanya loh, Pak. Contoh Iya, nih, kalau kita kan nama nggak Tuhan dalam masalah. bahasa Arab itu ada ya, ada gitu loh. Nah, nama Tuhan di dalam kitab manuskrip aslinya kitab ini apa gitu loh. Iya, kalau sumbernya YHWH, YODHVAV. Nah, Yod-Heh-Vav itu nama, Pak, nggak bisa diterjemahkan. Iya, pun tidak bisa diganti, Pak. Selain Lah, tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa diganti dengan huruf lain. lah ya kenapa nggak itu aja? Makanya menggunakan istilah Tuhan, dan itu tepat. Sekarang problemnya, nama Nama, Pak, Tuhan dalam bukan agama istilah Islam Tuhan. bisa diganti nggak Nama, Pak Bro hurufnya? Admin. Ya Yod-Heh-Vav Nama, tinggal ditulis YOTHFE H Yod-Heh-Vav aja gitu loh. Ya. Kan bisa. Loh, kalau Tuhan kan gak ada masalah, kata Tuhan kan gak ada problem, Pak. Nah, begitupun juga dengan Allah. Kenapa? Begitu di Indonesia di Indonesia pun juga terjemahan Al-Qur'an juga Oke. ALLAH. jadi begini, Pak Bro Admin. Nama nggak bisa diterjemahkan tadi bilang. Iya. kan? Bagi Berarti kalau orang, umat Islam bisa berubah begini hurufnya. Pak Bro Admin. Bagi Itu orang tidak yang diterjemahkan, mencari tahu, Bang Bro Admin, itu diubah hurufnya biar orang Indonesia bisa baca. Astagfirullah. Iya. Bro Admin kok jadi begini ya pemikirannya ya? Wah, penulisannya itu yang menggunakan alfabet. Tulisan ini kan ada tulisan Arab, ada tulisan alfabet kapital ya. Itu maksud yang Bro Admin. Yang saya maksud itu Pak Bro Admin, kenapa nama Tuhan itu, nama Tuhan di Kejadian 26 ini tidak itu dituliskan gitu loh. Namanya bukan Tuhannya. Kalau Tuhan itu Iya. itu semua itu punya, tapi namanya masing-masing. Itu loh. Kenapa saya katakan masing-masing? Karena di situ kan ada identitasnya. Masa itu kita mau maksudnya. campur-campur? Bahasa Gitu. Bahasa Indonesia itu ya bahasanya gitu loh, bukan. Jadi masa di saat ditranslatekan tiba-tiba ada nyelip alif lam lam ha, kan nggak begitu, Bang. Tapi tetap Allah. Allahu Akbar, ya tetap tulisan juga Allah. Aduh, gimana ya menjelaskannya ya? Kok Bro Admin jadi Loh, begini? Bang. Salah, jenengan salah, harus memisahkan antara kata dalam bahasa Arab dengan kata dalam bahasa Indonesia. Semua sudah punya keabsahannya masing-masing. Jadi nggak bisa kemudian. Ketika kata itu Iya. diterjemahkan, oke. Ketika itu diterjemahkan, boleh diterjemahkan, tapi ini kan masalahnya nama. Nama kok mau diterjemahkan? Otomatis kalau nama Allah itu ditulis abjad sesuai namanya begitu loh. Kira-kira Ar-Rasyid ini kalau ditulis bahasa Arab terus nggak ada gitu bahasa Arabnya nama saya. Abjad bahasa Arabnya nggak ada. Ar-Rasyid. Jadi begini Pak Bro Admin. Jadi kalau kami di Batak itu ada aksara Batak ya. Aksara Batak itu kalau menulis Sisingamangaraja itu dari kiri ke kanan. Ya. Dari kanan ke kiri. Tapi kalau ditulis dalam huruf kapital dia dari kiri ke kanan. Itu gimana Bro Admin? Ya itu penulisan berarti. Nah, itu yang Bro Admin Tapi maksud. kata Ini yang bukan sama. masalah penulisan. Ini kata nama itu. Sama seperti saya bilang tadi, mau bahasa Indonesia dia ditulis, mau huruf kapital, huruf Arab, huruf aksara Batak, tetap dibaca Sisingamangaraja. Karena itu namanya. Aduh, oke. Waduh, gua jadi bingung ya, kok pemikiran Pak Bro Admin jadi begini ya. Wah, Jangan kacau. bingung aku lagi bro sama LAI. Jangan bingung aku lagi bro sama LAI. Oke. Ya kasihan toh masa Gini deh, LAI disalahin. coba juga. nama Asyidik, nama Ar-Rasyid, Bang Bro Admin itu pikir itu orang Indonesia yang bikin, orang ini atau apa segala macam. Menurut Bang Bro Admin dari mana deh? Ini semua nama dari bahasa Arab loh semua. Tapi ketulis loh Asyidik, ASHSHIDDI Kui, Asyidik.
Nah, Ya, itu udah tapi ada bahasa Arabnya. bisa, bukan bahasa Arab. Udah. Ya harus Oke, gini, dibedakan, gini. Bapak. Gini, Bang Jadi Rashid gini. sama Bro Admin. Ya. Karena kebetulan ini saya juga harus besok pagi harus bangun ini ada Iya ketemu bener, sama asam urat klien. gue udah mulai kambuh gara-gara Ini- Bro Admin. Iya, ini saya juga harus ini. Saya pamit undur Ya. diri ya, teman-teman. Terima kasih sekali udah diberikan kesempatan bergabung di sini ya. Host juga Bang Rashid, Ustadz Alif, Pak Bro Admin. 70 kali 7 kali itu ya. Oh apa Lukman ya. Bro Asidik Siap, juga. Bapak. Thank you. Ke depan kita lanjutkan lagi diskusi-diskusi seperti ini karena waktu ya. Makanya saya sangat terbatas waktu, makanya sering menghilang. Sampai host itu kadang ngajak saya naik itu sampai 5 sampai 7 kali sehari saya nggak bisa ini naik. Mohon maaf juga ya, Bro host ya. Jadi saya duluan pamit undur diri ya, Ustadz Alif ya. Siap. Baik, ya saya pamit undur diri. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, aku juga tak pamit. Enggak, mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Gua jadi bingung. Lu kenapa jadi begini dah? Aku boleh. enggak tahu. Lah, musuh boleh aku LAI disalahin terus kan nama yuk Tuhan. kasihan tuh, Pak. Jadi LAI itu pun juga mereka itu hanya melanjutkan dari terjemahan yang dibuat oleh siapa sih namanya tuh, orang Islam kok, dia orang Islam. Sebenarnya kesalahan dari awal tuh dia juga Abdul nggak bisa Munsi. dipungkiri juga gitu loh. Siapa namanya itu, kayak Haji apa? Munsi. Kayak Haji Munsi, Abdul Munsi gitu. Ya itu gitu loh. Dia juga mau menerjemahkan begitu. Gitu. Gimana Bang Lufman? Ada yang mau disampaikan? Nah, ini Kirain dia mau terkait disalibkan. nama